Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran hidup yang tidak diajarkan di sekolah. Setiap manusia akan menghadapi masalah kehidupan masing-masing, baik masalah berat atau ringan. Setiap manusia telah Allah takarah takdir ujiannya, dan Allah tidak akan menguji kita di luar kesanggupan kita. Jadi berat ringan masalah yang menimpa kita tergantung pada cara kita menyikapinya. Perlu ketenangan dan pengendalian diri yang baik untuk bisa mempercepat penyelesaian masalah dan menghadapi masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Mari kita membahas tentang pelajaran kehidupan yang jarang kita ajarkan di sekolah untuk mempermudah penyelesaian masalah-masalah kita di kemudian hari. Buat kalian yang menonton video ini, silahkan subscribe dan mari kita tingkatkan kualitas diri bersama, dan juga follow Instagram saya di @andi dan TikTok saya dengan Andi Investasi Pengetahuan. Pelajaran hidup pertama, mindset. Menurut Carol S. Dweck, mindset dibagi menjadi dua, growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa kemampuan dan bakat seseorang bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat berkembang dengan usaha dan dedikasi kita. Sedangkan fixed mindset adalah pola pikir meyakini jika bakat adalah hal mutlak sehingga kemampuan pada diri seseorang tidak mampu dikembangkan atau diubah lagi. Jadi pasrah terhadap apa yang ada pada diri kita. Salah satu manfaat utama dari memiliki growth mindset adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dengan percaya diri. Orang dengan pola pikir berkembang tidak akan takut untuk mencoba hal-hal baru atau menghadapi kesulitan, karena bisa percaya bahwa kita bisa belajar dari kesalahan, kegagalan yang akan menimpa dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dalam dunia yang terus berubah dan kompetitif, sikap ini menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan. Pelajaran kehidupan kedua yaitu tentang menyikapi privilege. Privilege memiliki arti kelebihan yang hanya dimiliki oleh satu orang atau sekelompok orang, biasanya karena kedudukan, jumlah kekayaan, kepintaran, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita dengan kehidupan yang terbaik menurut Allah. Terlepas dari kita memiliki privilege atau tidak, kita tetap bisa untuk sukses dengan bekerja efisien dan efektif, dengan memaksimalkan setiap sumber daya yang ada dalam kehidupan kita dan di sekitar kita. Dan yang utama, berhentilah untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena kita adalah pribadi yang istimewa. Tidak ada yang bisa menyamai kita. Mulailah membangun kesuksesan dengan sumber daya apa saja yang kita miliki. Jangan terlalu bergantung pada privilege dan menyalahkan keadaan. Maksimalkanlah potensi diri kita untuk menjadi privilege untuk meraih sukses dunia dan akhirat kita. Pelajaran kehidupan ketiga adalah pengendalian diri. Pengendalian diri adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengontrol emosi yang ada pada dirinya. Messina dan Messin menyatakan pengendalian diri sebagai seperangkat tingkah laku yang memiliki fokus pada keberhasilan seseorang untuk mengubah dirinya dalam keberhasilan menangkal kerusakan diri atau self-destructive, perasaan yang meyakinkan bahwa kita bisa yang ada dalam diri sendiri, perasaan untuk mandiri atau bebas dari segala pengaruh-pengaruh orang lain terhadap diri sendiri, memiliki kebebasan individu untuk menentukan tujuan, kemampuan untuk memisahkan antara perasaan yang ada dan memikirkan secara rasional, dan juga tingkah laku yang berfokus pada tanggung jawab akan diri sendiri. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian diri adalah dengan mengatur irama pernafasan. Menurut penelitian yang ada, agar neurokimia dapat memutar kembali posisi kimia yang ada di otak kita menjadi normal, hanya membutuhkan 90 detik saja. Dengan melakukan pengaturan irama pernafasan sebagai cara untuk mengendalikan emosi yang ada dalam diri, kita dapat mengistirahatkan pikiran sejenak dan bisa mengontrol emosi lebih baik lagi dengan tarik nafas dalam, lalu keluarkan selama sekitar 90 detik sehingga kita merasa lega dan dapat mampu mengendalikan emosi-emosi ini.
Cara kedua yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan menahan amarah. Ketika kita merasa di situasi yang emosi hampir meledak, amarah sulit diatur, cobalah untuk tenang dan mencoba menahan amarah yang keluar saat itu. Jangan bertindak gegabah. Pertama, tenangkan diri, berusaha untuk tidak meledakkan emosi itu kepada orang lain karena ini akan membuat penyesalan pada diri kita sendiri. Kesimpulan dari ini semua adalah menunjukkan emosi bukanlah hal yang buruk, apalagi jika terjadi suatu peristiwa ekstrim seperti kehilangan orang yang kita cintai ataupun kehilangan barang berharga. Namun yang penting adalah memiliki kesadaran untuk mengendalikan situasi-situasi yang menimpa kita. Oleh karenanya, marilah kita terus belajar untuk bisa memiliki pengendalian diri dan belajar dari kesalahan-kesalahan orang di sekitar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.